Yeay, ketemu lagi sama saya di channel OO Heru. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan luar biasa terus dan selalu bahagia. Teman-teman, hari ini emas lagi gila-gilaan nih teman-teman ya. Per hari ini Selasa tanggal 6 Mei 2025, emas ini harga antamnya itu udah di 1.931 men. Weh, ini harga jual per gram loh ya. And then harga buybacknya itu per gramnya itu di 1.780. Udah ada yang ngejual di 2 juta juga teman-teman. Aduh, ngeri banget teman-teman ya. Ini emasnya udah sampai 2 juta harganya saat ini gitu ya. Udah terlalu tinggi banget. Nah teman-teman, kenapa sih saya mau bahas soal emas gitu ya? Teman-teman, kenapa sih emas jadi barang berharga sih teman-teman? Historinya gimana gitu ya? Nah teman-teman harus tahu ya. Ini cerita aja, share aja buat pengetahuan aja. Teman-teman, pernah gak sih kamu mikir bahwa kenapa sih dari zaman dulu sampai sekarang nih emas selalu dianggap sebagai barang mewah dan berharga? Kenapa bukan besi aja atau tembaga kek atau mungkin kayu rotan kek gitu ya? Kok bisa logam kuning ini dipakai jadi alat tukar, simbol kekayaan, bahkan cadangan negara? Wow, yuk kita bongkar logika dibalik kenapa emas jadi logam paling dicintai umat manusia selama ribuan tahun. Oke, pertama kita harus tahu bahwa manusia zaman dulu tertarik sama barang yang langka tapi indah. Oke, emas punya dua karakter penting. Karakter emas ini dua, yaitu mengkilap dan nggak berubah warna. Emas itu murni, nggak gampang berkarat teman-teman. Logam ini bisa ditemukan di alam dalam bentuk murni, nggak perlu diolah terlalu rumit, dan ya emang kelihatan keren ya. Dari situlah emas dipakai buat perhiasan sejak ribuan tahun yang lalu, dari Mesir kuno, Romawi sampai kerajaan-kerajaan Nusantara. Oke, muncullah pertanyaan seperti ini. Tapi kenapa emas bukan logam lain? Ya, satu, kalau logam lain, besi gampang banget berkarat. Tembaga memang awet, tapi cepat kusam. Aluminium ringan, tapi terlalu umum dan enggak menarik. Platina dan berlian memang langka dan mahal, tapi terlalu sulit diolah di zaman dahulu. Nah, emas ini pas banget nih teman-teman. Langka, tapi masih bisa ditemukan. Wih, enggak reaktif secara kimia kalau emas. Mudah dibentuk kalau emas, tapi tetap strong, tetap kuat, stabil nilainya, dan universal gitu kalau emas. Semua sifat ini bikin emas jadi kandidat ideal untuk dijadikan alat tukar. Oke. Nah, teman-teman, karena stabil dan langka, emas mulai dipakai sebagai uang sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Lydia di Asia kecil adalah salah satu yang pertama mencetak koin emas pada abad ke-6 sebelum Masehi dahulu. Sejak itu, hampir semua peradaban besar punya standar emas. Bahkan di era modern ini, mata uang negara-negara besar dulu disandarkan pada emas ini, disebut gold standard. Jadi kalau dulu kamu punya uang kertas ya, nilainya dijamin dengan cadangan emas di sentral. Nah, kenapa sampai sekarang masih mahal? Meski sekarang kita pakai uang digital atau fiat, uang tanpa jaminan emas, emas masih jadi simbol kekayaan dan keamanan. Why? Nilainya stabil, nggak tergerus inflasi kayak uang kertas. Langkanya tetap karena pasokan emas di bumi terbatas. Daya tarik psikologis kalau emas. Masyarakat dunia sudah percaya pada nilai emas selama ribuan tahun. Makanya saat krisis ekonomi atau perang, banyak orang langsung beli emas karena emas dianggap safe haven, tempat paling aman untuk menyimpan nilai kekayaan. Tapi emas bukan satu-satunya bentuk kekayaan. Sekarang ada saham, properti, bahkan ada kripto. Ya, tapi beda sama mereka. Emas punya nilai intrinsik yang udah terbukti stabil selama ribuan tahun. Makanya investor cerdas biasanya tetap menyimpan sebagian kekayaan mereka dalam bentuk emas buat lindungi nilai kekayaan long termnya, jangka panjangnya. Jadi emas itu berharga bukan cuma karena kilau atau gengsi teman-teman, tapi karena dia punya kombinasi sifat alami yang perfect, sempurna. Langka, stabil, mudah dikenali, awet ya, dan disukai semua orang dari zaman ke zaman. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kenapa emas dipilih sebagai simbol kekayaan dan bukan logam lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, sekian dari OO Heru, dan selalu bahagia, tetap bahagia selalu. Ciao.